perkenalkan, kami dari Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Saya sendiri Muhammad Abdul Mahendra, dan di samping saya Eli Rosmawati, dan di samping saya Rizky Dika Agustin. Di sini kami akan bercerita sedikit tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501, yaitu tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Tahu gak sih, kemarin itu tuh kan waktu aku PBL di dusunku ya, waktu di Plumbon, itu tuh kan kami ketemu sama ibu yang puskesmas. Nah terus ibu itu tuh cerita kalau misalnya di Bangutapan itu tuh termasuk KLB DBD. KLB itu apa sih? Masa kamu nggak tahu? Gak tahu nih Eli, kamu kan anak FPL, masa gak tahu KLB? Ya nggak tahu lu KLB itu apa sih? Ini loh, KLB itu singkatan dari kejadian luar biasa. Nah, itu tuh adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah, kayak gitu. Lah, terus apa bedanya KLB sama wabah? Aduh, kalau wabah itu tuh, jadi kalau wabah tuh kejadian dari kejadian luar biasa, terus kasusnya itu tuh meningkat dan menjadikan kalau menjadi malapetaka lah gitu. Kalau di peraturan Menteri Kesehatan itu tuh kalau nggak salah pengertiannya ya, tunggu aku cek dulu sih. Mulai gimana internet? Oh ini, wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dan dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah jadi kalau KLB itu tuh, kalau menurutku sih ya, KLB sama wabah itu tuh, jadi kalau KLB itu tuh di suatu daerah tapi memang meningkat, tapi masih dalam suatu daerah, tapi nanti kalau misalnya udah meluas, misalnya kan sekarang pergerakan masyarakat itu kan dari satu kota ke kota lain itu kan dapat berubah per jamnya itu dapat berubah. Nah itu tuh bisa, penyakit menular itu tuh bisa mewabah misalnya Indonesia ke Singapura kayak gitu, udah keluar negeri lah kayak gitu, udah jadi malapetaka. Contohnya corona kayak gitu. Terus kalau contoh KLB itu kayak gimana sih? Nah, kalau contoh KLB ini, kita bisa nih kan di daerah sekitaran Yogyakarta nih ada Gunung Kidul tuh. Nah, di Gunung Kidul ini kebetulan beberapa minggu belakangan atau bulan belakangan ini kita ada KLB antraks. Oh, iya. Nah iya, karena kalau misalkan KLB itu kan hanya di suatu daerah, nah terus dia menimbulkan kesakitan, kematian, dan yang itu tuh secara bermakna, secara epidemiologi. Nah terus dapat menjurus ke wabah. Kalau corona tadi kan wabah, kenapa disebut wabah? Karena itu tuh penyakitnya udah membuat malapetaka, kematiannya udah meningkat secara drastis, dan itu udah nyebar ke seluruh negara-negara gitu. Indonesia juga ada. Oh iya, Oh, iya. kayaknya aku pernah denger deh, kayaknya dulu tuh kayak flu burung, Iya, campak, kayak gitu ya. Iya, juga. kalau itu KLB, ya kalau misalkan itu nanti kita bisa menyebar lewat lebih dari Indonesia, misalkan ke Singapura, nah itu baru disebut wabah kayak gitu. Kayak gitu. Ya, betul. Iya loh, jadi KLB sama wabah itu tuh jadi terjadi dulu KLB, misalnya KLB-nya di kayak kemarin corona itu KLB-nya di mana, Wuhan ya, di Wuhan dulu terjadi, terus kemudian dia menyebar dan itu bisa menimbulkan wabah. Wabah itu baru menyebar luasnya itu namanya wabah kayak gitu loh. Dan itu kan bisa malapetaka kan, kayak misalnya ekonomi ini kan juga berpengaruh banget kan sama antar negara kayak gitu. Terus di Indonesia itu juga ada sih peraturan, ya kita berpatokan, kalau di Indonesia itu berpatokan pada peraturan Menteri Kesehatan yang tentang ini sih, penanggulangan KLB itu gimana kayak gitu. Mau tau nggak? Mau? Aku cari dulu ya. Ya. Apa nih? Mau nanya yang mana nih? Ya kayak apa sih? Gimana sih cara pemerintah itu netepin daerah itu bisa dikatakan KLB atau wabah itu gimana gitu loh? Pemerintah tuh bisa netepin daerah ini kok bisa jadi KLB, apa sih? Kayak sasarannya tuh apa kayak gitu biar daerah tuh bisa dikatakan KLB kayak gitu. Oh, jadi kalau yang ini sih, yang kalau misalnya di
dari itu aku juga ada baca sih di tata cara penemuan penyakit menularnya itu tuh. Caranya tuh mereka pertama yang jelas data kan, kita perlu data. Nah data itu tuh didapatkan dari ada data pasif dan data aktif ya. Jadi maksudnya pengambilan datanya ada pasif ada aktif. Nah jadi kalau pasif itu tuh pemerintah itu tuh dapat datanya dari kayak puskesmas kayak gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya datanya itu diambil mereka gitu yang nyari gitu loh, yang puskesmas nyari data. Terus kan puskesmas itu dapat data dari kader gitu. Terus kalau misalnya aktif itu tuh orang-orang yang dari Menteri Kesehatan itu langsung hari gitu loh. Langsung terjun datang ke rumah-rumah menanyakan tentang ya, penyakit menular kayak gitu. Terus kemudian yang ditanya tuh penetapannya itu kena apa sih gitu kan. Jadi untuk tunggu aku cari mana ya di nih penetapan daerah wabah kan ya, wabah atau LB ya. Jadi penetapan daerah wabah itu tuh bisa kita baca ya, coba baca. Yang mana? Yang ini. Yang penetapan suatu daerah adalah keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka dengan mempertimbangkan sebagai berikut, yaitu secara epidemiologis data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan atau angka kematian. Terus terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Kayak gitu. Nah, yang tadi kamu jelasin yang kamu baca tadi kan itu untuk penetapan daerah untuk wabah. Terus untuk yang KLB gimana? Perasaan tadi kayaknya ada deh di situ juga. Oh iya, Coba deh bacain terus Ya, simpulin gitu. Di atasnya kalau nggak salah Oh, di atas. iya. Kan sebelum Kayaknya kalau penetapan KLB itu jadi dia itu timbulnya suatu penyakit menular. Nah, dia itu dikurun waktu selama 3 kali berturut dari hari, jam, dan minggu. Nah, berturut-turut jenis penyakitnya. Nah, terus katanya tuh peningkatan kejadian kesehatan itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari sebelumnya. Kalau kurun waktunya sama kayak hari, jam, waktu, minggu tuh menurut jenis penyakitnya juga. Nah, terus jumlah penderita baru penyakitnya itu banyak gitu loh, per bulan tuh nambah kayak gitu tuh kalau penetapan daerahnya. Ini kan baru penetapannya. Terus cara pelaporannya tuh kayak gimana? Iya, masa udah netapin aja padahal belum pelaporan. Jadi di Permenkes itu juga lengkap sih, Permenkes 1501 itu ada pelaporannya juga. Bentar, cariin, aku nggak hafal soalnya. Pernah baca gitu ya? Iya. Pelaporannya itu tuh tenaga kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan kepada kepala desa atau lurah dan puskesmas terdekat atau jejaringnya selama-lamanya 24 jam sejak mengetahui adanya penderita gitu. Jadi kalau misalnya ada penderita, jadi orang-orang yang tahu itu tuh tenaga kesehatan atau masyarakat itu tuh Langsung lapor ya? selama-lamanya 24 jam langsung lapor gitu, supaya terjangkitnya tuh nggak langsung menyebar luas kayak gitu. Jadi bisa Kemudian dikendalikan gitu ya? terus pimpinan puskesmas yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera melaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Jadi dari bawah ke atas kayak gitu loh. Terus kemudian kepala dinas kabupaten atau kota memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 berjenjang dari bupati, gubernur, dan menteri, baru ke melalui Direktur Jenderal selama-lamanya 24 jam juga. Ya, berarti nanti Sejak menerima dari laporannya. daerah itu, nah terus dari daerah itu misalnya dari suatu daerah desa nih, dari desa ke kepala desa, Iya. terus kepala desa dari puskesmasnya, Iya. nah, kepala puskesmasnya ngapor ke dinkes ke gubernurnya, Nah. terus sampai ke Kemenkes. Sampai yang membuat kebijakan. Juga itu apa sih kayak kurun waktunya dari dia menerima informasi, nah itu dalamnya 24 jam. Kayak gitu. Terus mulai lagi ya, tanya apa lagi? Iya. Kan ada pelaporan. Berarti kita harus ngapain kalau misalnya kita udah netapin? Itu di Permenkes itu ada juga. Kita tuh harus menanggulangi juga, tata cara penanggulangannya juga ada. Mau tahu nggak? Terus gimana jalan-jalannya nih? Oh ya, nah untuk cara penanggulangannya, untuk yang KLB atau wabah itu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah
Pemda sama masyarakat. Nah itu di sini tuh udah lengkap banget di permen kesini. Nah ini ada penanggulangan KLB atau wabahnya. Nah yang pertama itu kayak kita melakukan penyelidikan epidemiologis. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita dan karantina. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang tahu lagi nggak? Coba Mas. Apa ya aja? Apa ya? Ya ini kalau misalnya kayak kemarin sih aku belajar dari ini aja sih, aku mikirnya ke PBL kemarin sih. Iya. Jadi kemarin tuh kan ada laporan kasus, Iya. kita langsung mereka memang lapor ke puskesmas itu ke tinggi-tingginya. Terus dari puskesmas itu mengadakan sidak, jadi pemeriksaan jentik-jentik. Nah itu tuh bisa untuk menurunkan yang sumbernya lah kayak gitu kan, jadi pemeriksaan jentik-jentiknya, mengetahui angka ABG-nya itu tinggi atau rendah kayak gitu. Jadi kayak ini ya pemusnahan penyebab penyakitnya ya? Ya, Oh, kayak gitu. Kayak dikendalikan gitu. Nanti kalau misalnya udah memang banyak banget, itu tuh makanya baru diadakan perlakuan intervensinya lah kayak gitu. Jadi katanya ibunya apa ya intervensinya lah. Pokoknya dari ada penanggulangan itu kalau misalnya DBD kan banyak itu kayak misalnya kalau misalnya udah terjadi KLB kita fogging dulu gitu kan. Terus Itu saran yang terakhir ya. iya saran yang terakhir, tapi kalau misalnya udah batasan kasusnya itu tuh udah melebihi standarnya, nah itu baru di fogging, terus kemudian baru kita sidak jentik-jentiknya kita hilangin kayak gitu sumber-sumbernya kayak gitu sih. Nah, kalau bisa juga kita tuh kayak ngadain penyuluhan juga nih kepada masyarakat saat kita ngadain intervensi. Jadi pengetahuan masyarakat yang tadinya nggak tahu bisa tahu juga tuh gitu. Jadi mereka bisa ngendaliin gitu ya, biar tidak Iya. terjadi di daerah tersebut kayak gitu. Betul. Jadi masyarakat tuh pengetahuannya juga bisa meningkat setelah kita kasih tahu bahwa penanggulangan misalkan untuk yang cara yang efektif lah. Misalkan cara yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat tuh seperti kayak 3M aja lah, 3M plus kayak gitu. Mengukur, menguras, menutup kayak gitu. Terus ada lagi nggak yang mau kita diskusiin di kita kayaknya diskusi memang tentang peraturan Menteri Kesehatan ya. Oh iya, kayaknya lengkap banget ya peraturannya. Masya Allah. Jadi peraturan Menteri Kesehatan itu ya emang buat ini sih apa buat penanggulangan kejadian luar biasa atau apa gitu. Terus kan tadi udah ditetapin, laporan dulu ya, laporan, penetapan, terus udah pengendalian. Terus misalnya ya, apa sih daerah ini sudah tidak apa namanya udah KLB nih, pemerintah tuh cara menyambut dia pencabutan KLB biar daerah itu tidak dinyatakan KLB lagi itu kayak gimana sih pemerintah melakukannya kayak gitu? Oh iya. Cara pencabutannya itu tuh ya sesuai standar waktu penetapan itu. Kalau misalnya di sini sih yang berwenang untuk mencabutnya itu tuh Menteri Kesehatan. Jadi nanti ada pelaporan lagi kalau misalnya di daerah itu tuh udah apa kasusnya menurun kayak gitu udah biasa udah tertangani lah dengan penanggulangan itu. Terus nanti Menteri Kesehatan yang berwenang untuk mencabut status KLB di daerah tersebut. Kayak gitu sih aku taunya dari penetapan itu baru ini aku baca di peraturan Menteri Kesehatan. Oh, berarti pelaporan pencabutan juga sama kayak pelaporan kita kalau ada KLB gitu ya, dari bawah ke atas, tapi yang cabut itu dari Kemenkesnya sendiri. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau udah kriteria untuk dia masuk ke menjurus ke KLB atau wabah itu udah nggak ada di suatu wilayah itu, nah itu udah bisa dicabut tuh seperti yang udah dijelasin tadi. Oh gitu. Bagus nih peraturannya mantul. Yes, akhirnya si Eli udah paham. Udah paham belum ya? Oh, udah dong. Alhamdulillah. Jadi akhirnya diskusi kami, akhirnya kami bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kami diskusikan, yang tadi kami diskusikan kan. Terus kami memohon maaf Ya, apabila dalam menyampaikan materi-materi atau pada saat diskusi ada salah-salah kata ataupun perbuatan, Karena kesalahan itu dari kami, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. terima kasih selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay,
akhirnya